Beranjak ke acara berikutnya, yakni seminar implementasi demokrasi di Indonesia dengan pemateri sahabat Rahmat Haryadi, penulis buku Dinamisme Ajaran Nasionalis. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya seminar ini akan dipandu oleh sahabat Arif Al-Isbah selaku moderator. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PNI masih semangat ya nih? Boleh kita ya semangatnya ya. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Nah, udah kelihatan nih, harus tetap semangat ya. Apalagi kita menghadiri acara ini adalah sebagai acara pelantikan kita nih, sebagai pelantikan kita untuk langkah pertama kita untuk menjabat di dan berkiprah di Komisariat PNI STI Sabra. Selain itu juga di rayon Syiragi maupun Sabda Pari. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah MC yang telah mempersilahkan saya sebagai moderator. Perkenalkan, saya Arif Al-Isbah sebagai salah satu calon pengurus juga dalam Komisariat PNI STI Sabra yang akan insya Allah mulai sekarang akan menjadi moderator dalam acara seminar yang berjudul Implementasi Demokrasi di Indonesia. Nah, tema ini kita pilih karena bukan tanpa alasan ya, karena karena sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi yang terbesar yang ada di negeri ini, yaitu pemilu pada tahun 2024 yang gejolaknya sudah mulai kita rasakan mulai sekarang nih. Nah, jadi tema yang kita pilih ini insya Allah cukup relevan lah dengan isu-isu terkini, yang isu-isu terbaru yang masih sangat hangat yang ada di Indonesia. Apa itu implementasi? Implementasi itu adalah penerapan, dan demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Nah, implementasi demokrasi itu apa? Jadi Bang Rahmat nanti akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan sistem demokrasi itu dan apa saja bentuk-bentuk penerapan demokrasi tersebut di Indonesia, mulai dari tataran yang paling kecil hingga tataran besar. Kebetulan telah hadir di tengah-tengah kita semua sahabat Rahmat Haryadi yang merupakan penulis buku Dinamisme Ajaran Nasionalis, yang buku tersebut bisa dibilang relevan dengan tema kita pada hari ini. Jadi secara akademis beliau juga telah cukup mumpuni ya untuk mengisi tema kita pada hari ini. Apalagi beliau juga pernah menduduki tataran demokrasi tertinggi di kampus kita, kampus STI Sabra. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM STI Sabra pada tahun 2018. Selain itu juga beliau berkiprah di PNI menjadi pengurus Komisariat Sabra mulai dari 2017 hingga 2018. Selain itu beliau juga dari 2021 hingga sekarang menduduki jabatan pengurus di Divisi 3 PNI Cabang Jakarta Selatan. Itu saja pengantar dari saya, karena saya sedikit memperkenalkan materi kita pada hari ini, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi selanjutnya tentang tema kita seminar pada pagi hari ini, implementasi demokrasi di Indonesia, selebihnya akan dijelaskan secara gamblang dan runut oleh yang terhormat sahabat Rahmat Haryadi. Selanjutnya pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Lagi. Salam pergerakan. Oke. Pertama-tama yang saya hormati
Ketua PC, PMI cabang, Jaksel, kemudian Bang Denny, Bang Iqbal, para senior yang telah datang, ada Jerry, kemudian ada pengurus komisioner, ada Bibi dan Daya. Kemudian saya hormati juga para pengurus Masjid An-Nimah yang telah menyediakan tempat, dan saya banggakan juga teman-teman, sahabat-sahabati, calon pengurus Komi STFI Sadra. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena pada hari ini kita dapat menyelenggarakan pelantikan, insya Allah. Kemudian salam serta salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberi kita petunjuk jalan yang benar sehingga teman-teman itu diberikan jalan untuk masuk ke BMI, dan insya Allah BMI akan memberikan sesuatu yang spesial buat sahabat-sahabat ini. Nah, terkait dengan demokrasi ya, tapi sebelum itu saya harap ini lagi-lagi agak maju di sini. Ada ke depan di sini. Ya, diberikan dulu. Ya. Ayo mendekat. Oke. Sudah siap? Sudah? Sebelumnya saya ingin atas konsultasi dulu ya. Maaf ya, sebelumnya juga tadi saya lupa sebutkan ya. Kawan-kawan, sebelum kita masuk materi, saya ingin tes konsentrasi bukti pertama. Ikuti instruksi kata-kata saya. Tangan ke depan, ya. Tangan ke depan, tangan ke depan. Terus semua, silakan pegang telinga, telinga kanan, telinga kanan, tangan ke depan, pegang dahi. Jadi, perhatikan dari saya, tangan ke depan. Sekarang pegang dagu, dagu. Ada yang bilang kayak itu dagunya? Ada? Saya bilang? Ada bilang? Oke. Jadi gini, aku udah ya. Kawan-kawan, terkait dengan demokrasi, definisi paling sederhana itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu demokrasi ya. Nah, tapi sebelum itu, ini ada dasar pemikirannya. Ada dasar pemikiran tentang demokrasi itu. Pertama, banyak sekali pergulatan sebelum muncul sebuah sistem di Indonesia yang yakni bernama demokrasi. Ada pergulatan antara sistem pemerintahan Islam, ada sistem pemerintahan yang diusung oleh nasionalis Islamis gitu. Nah, dan akhirnya sekarang kita mengenal namanya demokrasi yang digunakan oleh kelompok nasionalis dan Islamis. Gitu, ya kawan-kawan. Tapi pertanyaannya, kita ini memiliki sebuah ideologi yang sangat kuat bernama Pancasila. Apakah Pancasila itu kuat? Saya ingin bertanya dulu. Apakah Pancasila itu kuat? Angkat tangan. Pancasila itu kuat atau tidak? Angkat tangan yang bilang kuat. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang keempat, orang yang bilang Pancasila kuat. Pertanyaan saya ke 4 orang tadi, kenapa Timor Leste bisa lepas dari Indonesia? Kalau Pancasila kuat, ada yang mau jawab? Apa jawabannya? Kalau menurut saya bukan dari Pancasila atau nilai-nilai Pancasila, tapi penerapan orang yang mengelola nilai-nilai Pancasila itu yang tidak sesuai dengan nilai. Oke. Terima kasih jawabannya. Ada yang lain? Kalau Pancasila itu kuat, kenapa Timor Leste bisa lepas? Kalau misalnya Timor Leste lepas berarti itu tandanya ideologi yang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia itu nggak kuat, ya kan? Itu kan sebuah kelogisan. Di mana-mana ketika seorang pemimpin, ketika sebuah ideologi yang menyatukan semua kuat, maka yang lainnya akan kurus semua. Pertanyaannya apa? Timor Leste bisa lepas. Maluku, Papua, Aceh, dulunya ada GAM, ini kenapa bisa ada rencana untuk melepaskan diri dari Indonesia? Apakah sistemnya salah? Apakah sistemnya kurang tepat? Kan itu pertanyaannya. Nah, ada jawabannya tadi selain dari tadi? Banyak pelanggaran HAM. Oke.
yang lebih tepat. Kira-kira ada yang lain? Itu bisa termasuk, tapi apakah ada yang lebih tepat jawabannya? Saya beri waktu sekitar 1 menit untuk men-searching kira-kira apa alasan apa alasan Timor Leste lepas dari Indonesia. 1 menit ya. Kebutuhan. Bukan. Bukan ya. Ada? Kenapa? Bukan. Oke, pertanyaan ini kita skip. Jawabannya adalah karena Timor Leste itu bukan wilayah jajahan dari Belanda. Ya. Dulu Timor Leste itu namanya Timor Portugis. Kalau Indonesia namanya Hindia Belanda. Jadi mereka itu sudah bagi-bagi kuota gitu. Malaysia itu wilayahnya Inggris, Singapura koloni Inggris. Kemudian Timor Leste Portugis, Indonesia Belanda, kemudian Filipina Inggris juga kesalahan. Ya. Nah itu ada pembagian sudah dibagi-bagi gitu. Aspek selanjutnya sebelum kita masuk ke implementasinya, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yakni demokrasi. Kira-kira saat ini kan ada kelompok HT, tahu HT kan? Apa itu HT? Itu tadi. Oke. Sampai saat ini itu masih berjuang. Saya pernah masuk ke roomnya, tapi saya masuk bukan sebagai seorang yang kurang terhadap ideologi mereka, tapi saya menyamar gitu. Dan sampai saat ini itu mereka selalu memperjuangkan yang namanya sistem pemerintahan Islam syariat itu sampai saat ini, dan basisnya itu ada di salah satu basisnya yang ada di Gorontalo. Di sana ada UPI yang besar ya, dan mereka sangat mendapatkan beliau dan Ismail Sulanto sebagai pusat mereka di Indonesia. Dan basis mereka itu sangat banyak di sana mahasiswanya. Ya, ketika saya sempat berdiskusi memperkenalkan diri, dan saya dikatakan bahwa Anda ini sebenarnya tidak layak di Indonesia karena Anda liberal, Anda berikut Amerika yang kapitalis itu. Ya. Kira-kira menurut teman-teman, apa yang lebih cocok di Indonesia, demokrasi atau khilafah? Angkat tangan, sudah. Angkat tangan, saya mau jawab. Ayo. Jawab. Yang cocok di Indonesia itu ada demokrasi, karena dilihat dari cara itu ya, sebuah agama, ras, dan kayak gitu. Ketika dilakukan sistem berlaku Islam itu tidak relevan, karena banyak agama lain di Indonesia, bukan hanya Islam. Belum tentu hilafah Islamnya itu bisa mewakili semua agama. Tapi kalau demokrasi yang sudah jelas bisa mewakili semua aspirasi beragama. Aspirasi beragama dijamin di situ. Oke. Terima kasih. Saya punya hadiah untuk yang menjawab dan sesuai dengan persepsi saya ya. Coba silakan. Kira-kira pilih mana nih? Kira-kira pilih mana? Satu aja ya. Oh, boleh. Ya, satu aja. Yang dua. Ada juga. Kita foto dua. Mana? Oke. Silakan ya. Aspek lain, Indonesia kita memiliki ideologi yang kuat, yaitu Pancasila. Tahu teman-teman, sahabat-sahabat, bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh Bung Karno. Masih satu kata dengan manusia keadilan, ada ketuhanan. Dan
ketuhanan itu ada di bagian kelima, ada nomor 5 ditentang oleh para kelompok Islamis, ya kan? Kemudian setelah jadi oleh UPKI, kemudian Bung Karno ini membawa ke Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta persetujuan, ya, istilahnya minta akses lah begitu. Apakah ini cocok untuk bangsa kita atau tidak? Setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari melakukan tirakat yang begitu berat seperti melakukan puasa, membacakan Al-Ikhlas, kemudian membacakan Al-Fatihah ribuan kali gitu kan. Akhirnya Hadratus Syekh mendapat jawaban bahwa Pancasila ini sudah sesuai dengan nilai-nilai dulu bangsa Indonesia akan dijadikan sebagai kebebasan. Nah, kemudian Pancasila itu pernah direvisi ternyata dengan alasan redaksi sila pertama dari Pancasila itu yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya. Itu kan redaksinya, namanya Piagam Jakarta, ya kan? Nah, setelah itu diumumkan, kelompok Indonesia Timur itu protes. Lah kan Indonesia Timur rata-rata Nasrani, ya, rata-rata Nasrani. Lalu mereka protes lah, sehingga disahkan ke UPKI. Kemudian jadilah Pancasila seperti yang kita kenal saat ini, ketuhanan dan Maha Esa. Aspek selanjutnya ini masih pada sampai pemikirannya kita belum masuk, ya, karena kalau implementasi ini sedikit saja terkait dengan pemilu dan lain-lain. Oke kawan-kawan, terkait dengan demokrasi, apakah demokrasi yang ada di Indonesia ini sama dengan demokrasi yang ada di negara lain? Tidak. Siapa yang bilang sama? Yang bilang tidak siapa? Tadi jawabannya tidak. Ada alasannya? Ada alasannya? Demokrasi di Indonesia, demokrasi Pancasila. Kalau negara lain? Demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Pertanyaan selanjutnya, Apa perbedaan demokrasi yang ada di Amerika dan Indonesia? Amerika itu dikenal sebagai bapaknya demokrasi, ya, polisinya dunia. Ya itu sih yang ngaku Amerika, ya, bukan Indonesia, ya. Ayo, ada jawaban nggak? Nggak ada. Ada yang bisa membedakan atau perbedaannya sedikit demokrasi yang berlaku di Amerika dan Indonesia? Tadi sudah ada gambaran tuh bahwa di Indonesia ini ada demokrasi Pancasila. Terus demokrasi di Amerika ini beda, ya kan? Katanya tadi ada demokrasi liberal, tapi nggak tahu apakah di Amerika ini demokrasi liberal atau bukan. Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan jawabannya? Berbeda. Terus jawabannya apa? Kira-kira apa yang membedakan itu? Demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal. Ada yang bisa berikan jawaban? Siapa tadi itu? Ada? Ayo, nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan terskip, karena jawaban saya mintanya kan jawaban yang tepat, ya. Nggak ada? Oke, nggak ada. Jadi jawabannya itu adalah demokrasi yang ada di Amerika itu masih mengandung yang namanya supremasi, sedangkan di Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila sudah betul tadi. Nah, apa perbedaannya? Kalau di Amerika itu supremasi itu maksudnya adalah hegemoni, ya, sebagaimana Amerika itu menghegemoni seluruh dunia termasuk Indonesia dari segi perdagangan dan kemitraan, ya. Di sana di Amerika itu ada supremasi, hukum supremasi kulit putih. Kulit putih itu menguasai kulit hitam. Kulit hitam, orang kulit hitam itu tidak boleh mengekspresikan dirinya, tidak boleh masuk pemerintah dan lain. Istilahnya adalah rasis, ya. Mereka rasis. Buktinya itu berawal dari sejarah mereka sendiri. Di Amerika itu dulu penduduk asli mereka bernama suku India. Suku India. Tetapi orang-orang kulit putih, orang Eropa, ya, datang membantai mereka. Kemudian maksudnya jadilah orang Amerika sekarang ini adalah orang-orang kulit putih. Dan mereka ketika ada orang yang ikut kita masuk ke Amerika itu dianggap sebagai orang yang kasta
paling bawah. Bahkan mereka tidak diberikan akses masuk pemerintah, kampus dan lain. Bayangkan ketika kampus pertama yang menerima kulit putih di Amerika itu dulunya paling belakang karena dianggap bukan golongan mereka. Ya, itu rasanya orang Amerika itu. Selanjutnya begitu pun yang ada di Australia. Di Australia sekarang kita kenal orang Australia itu adalah orang-orang Eropa ya, orang kulit putih ya. Tapi ternyata sejarah mereka juga diwarnai dengan pembantaian, sama seperti Amerika. Dulu di Australia itu ada suku Aborigin namanya, suku Aborigin asli. Tapi orang kulit putih datang menjajah mereka, membantai, ada ratusan kasus pembantaian. Dan namanya pembantaian, satu kasus pembantaian itu bisa ratusan, bisa ribuan. Tapi ini ada ratusan kasus. Nah, Amerika, Australia punya kearifan. Amerika membantai suku India, Australia membantai suku Aborigin. Nah, di Indonesia kita berbeda. Di Indonesia, demokrasi yang ada di Indonesia itu yakni demokrasi yang berkeadilan sosial, mengusung prinsip keadilan dan kesetaraan. Apa maksudnya? Siapapun, selama ia WNI, selama ia memiliki KTP, ya. Pokoknya selama dia warga negara Indonesia, maka dia punya hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kenegaraan kita, termasuk mengikuti pemilu dan lain-lain. Gitu ya. Ini perbedaannya itu. Kemudian aspek lain ya, demokrasi di Indonesia ini apakah cocok untuk Indonesia di masa yang akan datang? Apakah cocok? Apakah masih cocok demokrasi yang ada di Indonesia ini untuk di masa depan? Kita bicarakan sistem pemerintahan itu selalu berubah. Misalnya di Orde Lama, sistem Soekarno itu dia memimpin Indonesia seumur hidup, ya kan? Kemudian Presiden Soeharto, ya dia bukan seumur hidup, tapi undang-undangnya juga diubah peraturan dan lain-lain. Masuk kita masa reformasi. Masa reformasi itu kita dipilih langsung oleh rakyat. Nah, kemarin ada lagi isu bahwa sistem pemilu kita itu akan berubah menjadi tertutup. Artinya rakyat itu dipilih pejabat kita itu dipilih, rakyat memilih partai, bukan dipilih oleh rakyat langsung. Sebab menjadi polemik, tapi pada akhirnya tidak jadi. Ya. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Ini teman-teman, siapa yang tahu tujuan janji? Katakan. Ayo. Ada? Tujuan janji? Enggak ada. Oke. Sebelum masuk ke implementasi lagi, saya ingin singgung soal sistem pemerintahan Islam dan demokrasi, karena keduanya itu sama-sama menggunakan dalil nakli. Ya, mereka sama-sama merasa benar. Baik yang mengikuti demokrasi, baik yang mengikuti syariat Islam juga begitu, ya kan? Yang mengikuti khilafah, mengusung khilafah juga mengatakan bahwa kami dari Al-Quran. Salah satu dalilnya adalah di Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ini ja'ayun fil ardi khalifah. Dari kata khalifah itu mereka beranggapan bahwa khilafah ini ada dalam Al-Quran. Kita harus mengikutinya karena ini adalah ajaran Islam. Begitupun dengan demokrasi. Demokrasi itu juga mengatakan bahwa kita juga ada dalam Al-Quran. Jadi dari kata musyawarah. Jadi keduanya ini sama-sama mengambil intisari dari Al-Quran. Tapi kita bilang bahwa dalam buku Daulah Islamiyah yang menjadi pegangan kelompok khilafah itu mengatakan bahwa ini adalah aturan-aturan sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran. Tapi kita bilang bahwa semua itu adalah produk dan interpretasi manusia. Baik sistem pemerintahan demokrasi yang kita kenal sekarang ini, ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, itulah produk dari manusia, sistem produk manusia. Itu pun dengan sistem khilafah, adanya amir, kemudian adanya gubernur dulu ada ya. Nah itu adalah produk dari pikiran-pikiran manusia. Jadi antara khilafah dan demokrasi itu merupakan produk manusia, tapi keduanya sama-sama rasa paling benar. Ya, begitu.
Nah, sekarang kita masuk nih implementasi demokrasi di Indonesia. Siapa yang bisa menyebutkan 3 aspek yang menjadi implementasi dari demokrasi di Indonesia? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan ayo. Apa implementasinya? Padahal udah 3 kali aja sih. Tadi sudah disebutkan berulang-ulang. Kayak pengen misalnya ini. Oke, implementasi apa? Dari yang telah disebutkan di awal, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu pengertiannya, pengertian demokrasi. Implementasinya, Contoh realnya, pemilu. 1. Tadi saya bilang apa tadi? 3 ya? 3, oke. 2. Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai implementasi dari demokrasi itu. Oke, bisa lah tapi ya refleksinya nanti saya sebelum lagi. 3. Gotong royong. Gotong royong. Ada sendiri gotong royong? Hah? Oke. Tapi kan saya bilang 3. Kalau ini gotong royong berarti dapat misalnya Semua warga negara bisa mencalonkan diri sebagai wakil. Oke. Pokoknya pencalonan sebagai ketua dari suatu organisasi. Itu kan Kayak nyontek ya. saya tanya dulu kan, itu enggak kalau diberikan sama Ali? Ikhlas, oke ya. Karena jawaban dari sana. Silakan dipilih aja. Mana? Oke, Ali menjadi ya. Oke. Sahabat-sahabat, implementasi, saya nggak lama ya. Implementasi demokrasi di Indonesia salah satunya adalah pemilu. Kita memilih pejabat. Kita mencoblos itu hukumnya apa kita mencoblos pejabat atau presiden? Wajib fardu kifayah, fardu ain atau sunnah? Fardu ain. Kalau pas misalnya apa? Hah? Kewajiban untuk Memilih presiden itu wajib. Ada jawaban lain? Hukumnya kita memilih apa? Sunnah. Wajib. Yang mana yang itu nih? Wajib. Kenapa kita wajib memilih presiden? Kalau kita tidak memilih presiden, kita dipenjara nggak? Enggak. Kalau nggak dipenjara berarti nggak wajib. karena warga negara Indonesia di atas umur 17 tahun wajib memilih Wajib. karena Oke teman-teman, rekan sama-sama lagi. Saya bertegas lagi. Kita memilih ini hukumnya apa? Enggak wajib loh ya. Itu adalah hak. Kita punya hak untuk memilih. Tapi hak itu kita mau pakai atau tidak, itu nggak ada masalah. Nama juga hak. Kita berhak untuk mencalonkan kita mendeklarasikan diri sebagai calon presiden boleh, ya kan? Kita mau memilih presiden atau tidak, kita nggak memilih juga boleh. Itu kan hak namanya. Hak itu boleh digunakan atau tidak terserah. Kecuali kalau wajib. Kalau wajib beda, ya kan? Kalau tidak dilakukan berarti ya apa alasan gitu ya. Nah, itu pemilu. Kemarin kan saya mengikuti bakal diubah sistem kita, tapi nggak jadi. MK nggak jadi menyetujui aspirasi proposal dari salah satu kelompok masyarakat kita ya, tidak setuju. Jadi akhirnya tetap memilih langsung. Rakyat boleh memilih langsung. Kemudian aspek yang kedua yakni semua rakyat itu berhak untuk
mengambil peran dalam keputusan kebijakan. Ini maksudnya gimana? Ya kan? Salah satu implementasi demokrasi di Indonesia ya, ini semua rakyat itu boleh melakukan mengambil tempat, ya, berperan dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah. Contohnya apa? Contohnya kalau di lembaga penelitian itu hasilnya itu diserahkan ke pemerintah, itu salah satu contohnya. Mudah-mudahan dengan hasil penelitian itu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan adanya penelitian itu satu. Yang kedua, adanya usaha secara individu baik di media massa ataupun yang lain, bebas berbicara, tidak dihukum kecuali melanggar etika ya atau undang-undang. Kemudian ini yang paling dipilih oleh para pemerintah ini ketika aspirasinya tidak didengar oleh DPR. Apa itu? Demo ya. Saya pernah bertanya kepada salah satu aktivis, kenapa nggak melakukan usaha di media massa dulu? Karena kalau di media massa itu mereka tidak dengar, dan usaha yang paling berpotensi untuk didengar oleh mereka yakni berdemo karena tidak langsung, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan yang ada di negara demokrasi, kita ambil bapaknya demokrasi saja lah. Nah, kalau di Amerika itu yang dikenal sebagai bapaknya demokrasi, apakah kita sebetulnya yang ada di Indonesia? Tidak. Kenapa? Karena di Amerika itu semua rakyatnya bisa memegang pistol, nggak berani orang. Ya. Kalau di Indonesia hanya aparat yang bisa memegang pistol. Ya. Itu pun kalau di polisi itu harus mencapai tingkatan tertentu, aparat bisa memegang pistol. Nggak semuanya bisa. Nah. Lanjut. Demokrasi di Indonesia, semua rakyat bisa memilih dan berpartisipasi dalam pemilihan kebijakan pemerintah. Kira-kira selain tadi yang saya sebutkan itu, kira-kira ada jalan lain nggak sebagai implementasi demokrasi di Indonesia? Ada jalan lain selain media massa, selain melakukan demo, selain ke DPR atau yang lain? Kira-kira ada nggak implementasinya? Apa? Kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat maksudnya gimana? Buat kelompok terus. Itu masih bohong ya kan? Belum titik. Itu sebagai implementasi. Organisasi membuat kelompok. Oke, nggak apa-apa. Membuat komunitas dan lain. Ada pertanyaan nih. Demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada juga yang lain yakni bebas berekspresi. Pertanyaannya adalah, ketika kita berekspresi ingin mengganti Pancasila, ya, itu kan kebebasan berekspresi, ya kan? Itu kan tidak ada ya. Ada alasannya dan tunjukkan argumentasinya. Ada yang bisa nggak? Kita kan demokrasi ini bebas menyuarakan pendapat. Tapi ketika kelompok harta yang ingin mengganti Pancasila kan harus berpendapat tuh, ya kan? Kok malah dilarang, malah dipenjara tuh, ya? Beberapa kelompoknya ada kelompok terakhir tuh yang ada di Indonesia namanya kelompok Khilafatul Muslimin yang ada di mana? Kalau di mana dia? Itu malah dibubarkan. Berarti demokrasi Indonesia tidak diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsipnya, yakni bebas berekspresi. Kira-kira ada yang tahu alasannya atau ada yang ingin berargumentasi? Kenapa? Saya kan 1 menit ya, boleh 1 menit ya. Kita kan, saya ulangi ya, kita kan negara demokrasi. Demokrasi itu adalah kita bebas berekspresi, ya kan? Tapi ketika ada kelompok yang ingin mengganti Pancasila, mereka menggunakan pendapat. Kenapa dilarang? Kalau dilarang berarti nggak menjalankan demokrasi dong, ya kan? Ayo, ada yang tahu alasannya? Siapa yang ingin jawab? Ya? Ayo, ngomong aja. Namanya siapa? Bisa.
mungkin ada norma yang dibatasi. Jadi kan kebebasan nggak, bukan berarti tidak ada yang dibatasi gitu, bebas berarti. Jadi ada norma-norma. Kan kalau misalnya tadi misalnya kenapa tidak boleh diganti Pancasila dengan yang lama itu, kan Pancasila itu sebenarnya mungkin ideologi. Jadi kalau itu nggak bisa. Oke. Ini paham gimana cara ini mengungkapkannya. Oke. Kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan itu. Begitulah kira-kira bahasanya. Nggak bisa. Ayo sini tinggal dua, nanti kan bisa. Singkatannya apa ya? Jadi yang lainnya. Oke. Oke, siap. Kemudian dampak negatif dari demokrasi. Ini saya buat beberapa hal karena waktunya juga sudah mau dulu ya. Apa kekurangan dari demokrasi? Ada yang berani kritik demokrasi? Oke, silahkan. Bukan banyak. Kritik demokrasi itu. Kalau perlu demokrasi Indonesia tidak cocok. Bagi saya demokrasi sistem pemilihan yang sangat lemah karena semua suara anggaplah dalam suatu pemilihan itu dianggap sama. Contoh, suara seorang bukan bermaksud untuk merendahkan seorang petani, seorang pedagang itu dianggap sama dengan suara seorang yang mempunyai anggaplah intelektual lebih tinggi. Dan dalam sistem demokrasi itu suara dipukul sama. Ketika aku berpendapat satu dan dia berpendapat dan memilih satu, suaranya dianggap sama. Padahal itu secara kualitas memiliki kualitas yang berbeda antara satu suara dengan suara yang lain. Yang lain? Kritik ke itunya, saya cuma beberapa kritik. Berarti si Habib mendapatkan hadiah yang terakhir ya. Ini si botol nih. Si Habib. Oke. Kawan-kawan, demokrasi itu akan melahirkan apa? Politik uang. Ya, dalam pemilu itu otomatis tuh. Kalau misalnya kita mengikuti apa sistem atau mengambil kisah dari pemerintahan Korea Utara misalnya atau China, kalau ada korupsi langsung diserahkan ke tukang apa namanya? Tukang jaga ya. Misalkan ke situ. Kalau di Korea Utara tidak peduli pejabat, keluarganya Kim Jong Un itu tidak peduli, dia pokoknya dia bunuh itu, eksekusi. Kalau ada korupsi, gitu ya. Begitupun yang ada di China, ketika ada petinggi politik partai kalau di sini di China sekarang itu yang berkuasa adalah partai komunis. Tak peduli dia dari partai itu, ketika ada pejabat yang punya korupsi, maka dibunuh juga, dieksekusi. Kita nggak bisa di Indonesia karena hak asasi manusia, dan itu adalah salah satu kekurangan dari demokrasi. Yakni ya adanya politik uang, kemudian adanya apa istilahnya itu dari korupsi merajalela, itu kekurangannya. Oke, karena waktu sudah habis makanya hadiah terakhir itu tidak dibagikan karena nggak ada kesempatan. Ini buku ya, ini buku terakhir saya, paling terakhir dan yang baru-baru ini diterbitkan itu. Nggak jadi dibagikan karena harus waktu. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.